Dan saudara-saudara yang kasih, Yesus tadi berkata, Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Wejangan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Setelah ia berbicara tentang kehancuran Yerusalem yang berkeping-keping, yang menandakan kehancuran peradaban manusia itu sendiri, yang disertai dengan sakit penyakit, peperangan, bencana alam yang dahsyat, serta kepanikan umat manusia, maka saat itu Yesus akan datang sebagai anak manusia yang datang di dalam kemuliaannya. Sehingga dalam situasi yang panik, dalam situasi yang menakutkan, dalam situasi yang mencekam, Yesus itu datang di tengah-tengah manusia. Apabila semuanya terjadi, Yesus minta kepada para muridnya bangkit dan mengangkat mukanya sebab penyelamatannya sudah dekat. Sehingga dalam situasi terpuruk, para murid diminta, bangkitlah, angkatlah kepalamu, lihatlah, penyelamat itu ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara kasih, dalam Injil hari ini Yesus memperingatkan para muridnya mengenai runtuhnya kota Yerusalem. Yesus berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, keruntuhan Yerusalem merupakan kegenapan sabda Yesus di dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kehancuran manusia akan terjadi ketika manusia hanya mengagumi hal yang fisik, material dibandingkan hal-hal yang spiritual. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang berjuang atas nama Kristus akan diadili dan ditangkap, tetapi barang siapa bertahan dan setia hingga akhir akan mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pada zaman sekarang ini pun banyak orang yang mengalami keruntuhan dalam hidupnya. Lebih-lebih keruntuhan di dalam aspek spiritual dan juga aspek sosial. Ini kalau kita perhatikan akhir-akhir ini. Keruntuhan hidup ketika orang terlalu mementingkan diri sendiri. Sehingga ketika manusia itu begitu mementingkan diri sendiri, maka hidup bersama akan runtuh. Sikap toleransi runtuh karena manusia menganggap dirinya atau kelompoknya paling benar, paling baik, dan paling suci dalam hidupnya. Disinilah keruntuhan-keruntuhan itu terjadi pada saat sekarang ini. Runtuhnya hidup rohani karena orang menjalankan ibadah hanya sekedar kewajiban. Pada saat di rumah ibadah begitu tampak suci, begitu tampak baik, tapi di luar kita nggak tahu dia berbuat apa terhadap sesama manusia. Karena hidup manusia dikuasai oleh egoisme itu sendiri. Juga runtuhnya pada saat dewasa ini, peduli dan cinta kasih runtuh karena manusia hanya selalu berpusat pada dirinya sendiri. Nilai-nilai moral pun sekarang ini juga mulai luntur karena manusia mementingkan kepentingan duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengingatkan kita semua agar kita tidak jatuh sekaligus juga terperangkap dalam hal-hal yang duniawi itu sendiri. Sehingga kita tidak runtuh dan tidak hancur hidup kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran,
saksi keadilan, saksi perdamaian dalam dunia sekarang ini. Kita dipanggil untuk mewartakan bahwa kehidupan manusia akan berakhir tanpa makna dan tanpa arti bila ia meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan sesama manusia. Sehingga hidup kita itu tidak akan berarti. Hidup manusia itu akan bernilai kalau setiap hari hanya berpikir ingin menghancurkan orang lain, ingin merusak kehidupan bersama, ingin merusak kehidupan diri sendiri sekali. Sehingga kita diajak untuk terus-menerus belajar bagaimana membangun hidup rohani dan membangun hidup sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia ini akan hancur, tapi sebenarnya siapa yang menghancurkan? Manusia itu sendiri. Dan mungkin juga kita ikut ambil bagian dalam merusak tatanan kehidupan dikala kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Hidup akan runtuh, hidup akan hancur. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hidup kita sebagai orang beriman tidak akan hancur dan tidak akan runtuh ketika kita berada dalam kegelapan, dalam penderitaan, dalam pandemi sekalipun seperti saat ini, bila kita bangkit dan mengangkat muka kita menghadap Allah itu sendiri. Artinya adalah hidup kita tidak akan runtuh, hidup kita tidak akan hancur kalau kita hidup berlandaskan iman, harapan, dan kasih. Harapan akan membuat hidup kita tegar dalam menghadapi gelombang kehidupan sedahsyat sehebat apapun. Kasih akan membuat hidup kita selalu baru karena hidup kita diembusi roh Allah selalu. Inilah yang diharapkan dari kita semua, dan kita harus yakin hidupku tidak akan hancur, hidupku tidak akan runtuh kalau saya masih punya harapan. Kalau saya hidup senantiasa menumbuh kembangkan kasih di dalam relasi saya dengan sesama manusia, maka marilah kita membangun hidup dan bukan meruntuhkan hidup. Membangun hidup dengan kasih, dengan persaudaraan, dengan kerukunan dan saling menerima. Toleransi akan terjadi dikala manusia sungguh-sungguh mau menghargai satu sama lain. Semoga kita membangun hidup ini dan bukan meruntuhkan hidup ini.